Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, di hari-hari terakhir ini, kemarin sama beberapa hari akan datang, kita masih belajar tentang filosofi, hikmah, dan sedikit ilmu tentang kurban. Di balik kurbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas Ismail. Hari ini kita akan coba belajar tentang how to get Ismail. Bagaimana caranya Nabi Ibrahim mendapatkan Nabi Ismail dan tambahan karunia berupa Nabi Ishak. Seluruh tausiah saya akan usahakan untuk kemudian dibawa kepada kehidupan sehari-hari. Kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Harapan saya, pengetahuan terhadap dibalik berkorbannya Nabiullah Ibrahim, Ismail, ada pelajaran yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui di dalam sejarah bahwa pasangan yang mulia, yang dimuliakan Allah, yakni Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, bertahun-tahun tidak atau belum dikaruniai anak keturunan. Jadi buat saudara-saudara semua yang belum memiliki anak keturunan, jangan khawatir. Dan Anda nggak sendirian. Bahkan para nabi pun diuji oleh Allah, ada yang tidak memiliki anak keturunan atau belum memiliki anak keturunan. Bahkan di antara nabi ada yang sudah memiliki anak keturunan tapi anaknya durhaka. Siapa nabi siapa? Nabi Allah Nuh. Siapa nama anaknya durhaka? Kan'an. Ada nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala separuh-separuh. Anaknya ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Siapa? Nabi Allah Adam. Jadi nabi-nabi ini adalah potret seluruh ujian hidup manusia dan karunia ada di para nabi. Semua contoh-contoh ada di 25 para nabi dan rasul. Dan berkumpul semua nabi dan rasul itu di satu nama. Namanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita balik. Jadi kalau saudara tidak punya anak keturunan, don't worry. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pun sempat belum dikaruniai anak keturunan. Ada nabi yang serupa dengan Nabi Ibrahim, namanya Nabi Allah siapa? Zakaria. Nabi Zakaria ini ada di dalam surah Maryam, cerita beliau. Dan sedikitnya ada di surah Ali Imran, ayat 38. Doanya Nabi Allah Ibrahim beda dengan doanya Nabi Allah Zakaria. Doa pengen punya anak dari Nabi Ibrahim, ya. Ini ada di Quran surah As-Saffat ayat 100. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Saudara yang nggak punya anak, ini dia doanya. Rabbi habli minas solihin. Ya. Surah As-Saffat ayat 100. Anda yang sudah punya anak juga, doanya harus ini. Apa artinya? Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak dari golongan orang-orang yang soleh. Nah, kalau doanya Nabi Zakaria ketika dia pengen punya anak, apa doanya? Ada di surah Ali Imran ayat 38. Ada di QS Ali Imran. Pemirsa suka salah baca tuh. Biasanya beberapa pemirsa bahkan di kalangan ustadz juga suka salah baca. Ali Imran tuh dibacanya Al Imran, bukan Al Imran. Tapi tapi bukan Al Imran tapi Ali. Ya. Ali Imran, surah Ali Imran.
keluarganya Imran. Ayat 38. Apa bunyi doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Nah, ini dia doanya Nabiullah Zakaria. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku untukku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibatan, turunan yang baik sekali. Innaka sami'ud du'a, sehingga engkau maha mendengar doa. Nah, doa ini buat saudara yang belum punya anak, geber habis-habisan. Geber habis-habisan. Seperti Ibrahim alaihissalam melakukan di ayat 99-nya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, seperti apa ini? Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Silakan. Baik, di segmen 2 ini pemirsa saya ulangi lagi barangkali ada yang belum kemudian on ya. Tentang bagaimana caranya Nabi Ibrahim mendapatkan Nabiullah Ismail dan tambahan karunia dengan hadirnya Nabiullah Ishak. Ini saudara harus bawa kepada kehidupan nyata sehari-hari seluas-luasnya. Contoh, bagaimana caranya saya mendapatkan istri saya gitu ya. Dan tambahan, bukan tambahan istri, tambahan karunia, udah dapat istri, punya rumah, punya mobil gitu kan ya. Punya kerjaan, punya usaha, seperti itu loh. Bagaimana caranya saudara mendapatkan modal dan tambahan karunia di luar modal. Ente punya modal nggak punya proyek itu buat apa? Ente punya modal nggak punya pesanan buat apa? Kira-kira begitu kan? Jadi bawa nih seluas-luasnya cara-caranya Nabiullah Ibrahim ini, bawa seluas-luasnya. Bagaimana caranya Anda mendapatkan anak Anda dan tambahan karunia di luar anak Anda. Anak Anda sehat, hanya umur, segala macam. Nah, tiru caranya. Nah, di sini sudah diberitahukan oleh saya atas Allah. Ternyata Nabiullah Ibrahim berdoa. Ada doa yang diajarkan langsung oleh Allah lewat kisah-kisah para anbiya. Di antaranya doa pengen punya anak dari Nabi Ibrahim. Ada di Quran surah As-Saffat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahilah kepadaku orang-orang, anak-anak dari golongan orang yang soleh. Atau seperti doanya Nabi Zakaria yang ada di surah Ali Imran ya ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku turunan yang baik-baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Tapi doa ini kalau saudara tidak bisa, misalkan kalau urusannya modal gimana? Nggak tahu dong modal doanya apa, di Quran apa doanya. Tiru aja langkahnya, yang penting saudara doa dan ikhtiar gitu kan. Nah, ikhtiarnya ini ada ikhtiar yang merapat betul ke Allah Subhanahu wa taala, ada ikhtiar ente sendiri. Dicerminkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dua ayat ini 99 dan 100. Wa qala inni dhahibun wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya mau berangkat ke Allah lah. Mudah-mudahan Allah memberikanku petunjuk. Nah, berangkat ini artinya apa? Pergi artinya apa? Zahibun ini pergi, pakainya fa'il dia. Pergi itu gini loh, ketika ente menginginkan sesuatu, kan Nabi Ibrahim bilang dulu ini nih, saya pengen ke Allah, supaya Allah memberikan petunjuk. Baru ayat 100-nya, beliau berkata, berdoa, ini dia doanya. Nah, untuk urusan kita, pemirsa, urusan kita, kira-kira kita ngomong sama istri begini. Termalam abang mau bangun malam, bangunin ya. Nah, begitu bangun malam, doanya ini. Nah, ini bisa diganti. Rumah, mobil, motor, kerjaan, modal, usaha, diranggengkan rumah tangga, dan segala rupa doa. Jangan lupa minta iman, Islam, ampunan, ridho, jannah, sorga, ya, bebas dari neraka. Ini permintaan yang nggak boleh nggak ada.
minta iman, Islam, ampunan, ridho, jannah, yakni surga, minta bebas dari neraka. Baik buat diri sendiri maupun sekitar saudara semua. Zahibun ila rabbi sayyadin juga artinya apa? Ente merapat ke Allah. Perginya tahu agar doa ini dilantunkan, Anda perginya ke Allah. Hajar betul nih. Nabi Zakaria lebih-lebih juga tuh. Nggak kalah lebihnya juga tuh. Nabi Zakaria dia itikaf. Di mihrab kan. Dia betul-betul dijaga dirinya dari dosa. Bahkan 3 hari sempat beliau diperintahkan Allah untuk puasa tidak ngomong. Ya kita nggak perlu ngikut juga lah. Begitu ditanya sama orang. Apaan lo? Ya capek. Ikutin itunya aja. Zahibun ila rabbi sayyadin. Ketemu Zohor, Zohor. Ketemu Asar, Asar. Ketemu Maghrib, Maghrib. Ketemu Isya, Isya. Ada duit sedekah. Itu udah zahibun. Udah zahibun ila rabbi sayyadin. Kalau sudah dipenuhi, ininya dipenuhi, ini dipenuhi, maka akan turun itu berkah Allah. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Apa? Fabasyarnahu bigulamin halim. Lihat. 111-nya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah akan memberi kabar gembira dan sekaligus buka jalan. Nabi Allah Ibrahim punya anak, ya, dengan dia di kitanya juga begitu. Allah akan beri kabar gembira. Ada surat lah, ya, wawancara masuk, dikenalin lah sama seseorang, ya toh. Kemudian disuruh nempatin rumah A, B, C, dan D, dibukain lah ruko, dikasih lah modal, diterimalah kemudian akses jual beli dan seterusnya. Pada saat saudara ini menerima kemudian apa yang saudara inginkan, yang saudara perlukan, yang saudara butuhkan, yang saudara cari, yang saudara minta, ingat, suatu saat Allah akan memintanya kembali. Ada yang memang berupa siklus, pagi ketemu siang, siang ketemu sore, sore ketemu malam. Ada yang memang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipercepat apa? 1, dipercepat untuk mengangkat derajat kita secepat-cepatnya. Atau 2, dipercepat karena azab kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senang dibagi sama Allah, kita juga kudu ridho dan siap diambil lagi sama Allah. Saran saya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sebelum lagi Allah ambil, bagi. Habis gajian, ingat, gajian ini yang kita inginkan, yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Bagi Allah lah, bagi sembako. Bagi 10%, bagi 20%, bagi 2,5% paling kagak. Kenapa? Kalau kita kemudian tidak siap, ayat ini tidak berhenti sampai di fabasyarnahu bigulamin halim. Akan ada yang judulnya Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nih. Akan datang ujian yang besar sekali buat kita semua. Saudara kerja di fitnah, habis saudara, keluar. Sesungguhnya ini bala'ul mubin. Allah lagi ngambil lagi kerjaan ente. Tenang aja bro. Sabar mas bro, gitu kata orang mah. Sabar aja. Siapa sih yang ngasih kerjaan? Allah. Berarti siapa juga mencabutnya? Allah. Bukan orang lain. Gua mah di fitnah nih gara-gara dia nih. Gua nggak punya kerjaan lagi. Jatuhlah kita. Jatuhlah kita kepada syirik. Tidak lagi tauhid murni. Kerahkan nama Allah. Ya Allah, kalau emang harus nih selesai pekerjaan saya, ya sudah. Engkau ganti dengan pekerjaan lebih baik lagi. Wassalam. Sampai ketemu dah di segmen berikutnya. Segmen 3 ini segmennya doa dan doa. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Kemarin saya sudah tambahin tips untuk saudara terjaga hafalannya, yakni dengan membentuk komunitas. Bikinlah komunitas Kodoa, komunitas One Day One Ayat dengan area, terserah area masing-masing. Kita sepakati aja areanya area per kecamatan, ya, atau kelurahan, ya. Tinggal nanti kita pikirkan selanjutnya apa. Saudara kirimkan informasi tentang struktur, nama, ya, anggota-anggota dari Kodoa saudara ke email yusufmansur_wh@yahoo.com. Kasih tulisan di sananya Odoa. Ustadz, saya sering banget ngirim email, nggak pernah dibalas-balas. Sabar ya, saya timnya gue lagi saya siapin. Nggak apa-apa, yang penting datanya masuk aja dulu. Kalau suatu saat nanti udah timnya lengkap, ntar datanya bisa kita lakukan, kerjakan. Insya Allah. Komunitas ini penting saudara.
Saudara punya komunitas ini untuk menjaga hafalan saudara. Kenapa sih penghafal Quran punya komunitas? Ada namanya grup tasmi ini, tasmi itu. Nah tips yang kedua, ini kan yang pertama tuh. Tips yang kedua, usahakan saudara punya guru dan sekaligus punya murid. Susah Ustadz, guru di Papua ini nggak gampang. Ya, kan udah ada tuh CD Odoa. Sudah ada CD DVD Odoa. Ente order aja. Order kemana Ustadz? Nah, ente order ke www.yusufmansur.com ya. Atau www.santritahfiz.com. Lihat di layar ya. Nah, order ke sini. Nanti ada nomor handphonenya, ada segala macamnya, order. Itu jadi guru juga. Sebaik-baiknya guru tentu guru hidup. Cari kanan kiri, kalau emang nggak ada baru deh pakai CD Odoa. Tapi untuk melengkapi CD Odoanya keren juga. Terus punya murid. Sebisa mungkin yang saudara apalin, ajarin sama orang lain. Yuk kita ngaji. Odoa ayat 31. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nah, anggap aja lah saudara hafal ayat ini. Setelah hafal, saudara ajari. Ya saudara kumpulin anak tetangga kanan kiri, lalu ajarin. Yang saudara sudah hafalin. Sesungguhnya dengan saudara kemudian punya murid, nah terjagalah kemudian hafalan saudara. Murid kalau banyak jadi rumah tahfiz, makin banyak jadi pesantren, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah pemirsa, yuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa hari ke-30 berapa ini? 36, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita, persatuan kita, kesatuan kita, dan akhirnya insya Allah bisa membuat saudara-saudara semua ya bisa punya ukhuwah yang cantik sekali, cakep banget, yang tidak begitu mudah dirobek-robek oleh orang-orang asing, oleh orang luar di luar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali pemirsa. Astagfirullah. Astagfirullah. Salawat pemirsa. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ke-36 ini, episode ke-36 ini, berikut dengan chatting ya Em ya. Teman-teman lagi berdoa selama 100 episode di depan. Ya Rabb, ya Rabb, ya. Jangan bosan nerima lantunan munajat kami. Jangan bosan nerima rintihan kami yang kalau dibagi nikmat lari, dibagi nikmat lupa, dibagi nikmat lalai. Jangan bosan nerima kami kembali ya Allah. Jangan bosan nerima kembali kami dengan air mata kami, harapan kami, permintaan kami. Jangan bosan ya. Dan kau ridho, kau sayang buat pada kami ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah sebagai rangkaian dari pelajaran kita tentang filosofi, hikmah, dan sedikit ilmu tentang kurban, besok kita akan pelajari kembali tentang prosesi datangnya Ishak. Ya, saudara kan pengen tahu dong, bisa buka cabang 2, cabang 3 itu gimana ceritanya? Bisa punya rumah kedua ketiga gimana ceritanya? Bisa ganti mobil kedua ketiga gimana ceritanya? Bisa kemudian saudara, dengan saudara nanti mempelajari kisah Ishak, lahiran Nabi Ishak, hadiran Nabi Ishak, mudah-mudahan saudara bisa sedikit mengetahui bahwa semua ternyata sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diatur yang terbaik dari Allah. Hidup memang barangkali tidak sesuai dengan rencana kita, tapi percayalah, Allah punya rencana yang lebih baik buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.